Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Imam Arifin. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomotif. Di sini saya akan mengerjakan tugas termodinamika mengenai hasil analisis melalui video tentang pemahaman prinsip operasional dan aplikasi siklus Brayton pada mesin turbojet. Yang pertama, siklus Brayton menggambarkan model standar udara dari siklus turbin gas. Mesin turbin gas sederhana terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama yaitu kompresor, ruang bakar, dan turbin. Menurut prinsip siklus Brayton, udara dikompresikan di dalam kompresor turbin. Udara kemudian dicampur dengan bahan bakar dan dibakar pada kondisi tekanan konstan di ruang bakar. Gas panas yang dihasilkan dibiarkan berekspansi melalui mesin turbin untuk melakukan kerja. Sebagian besar kerja yang dihasilkan pada mesin turbin digunakan untuk menjalankan kompresor dan sisanya tersedia untuk menjalankan peralatan bantuan menghasilkan tenaga. Mesin turbin gas digunakan dalam berbagai aplikasi. Kegunaan umum termasuk pembangkit listrik stasioner, ultitas listrik, dan mesin pembangkit listrik bergerak seperti kapal dan pesawat terbang. Dalam aplikasi pembangkitan listrik, keluaran daya dari mesin turbin digunakan untuk menyediakan daya poros untuk menggerakkan generator, rotor helikopter, dan lain-lain. Pesawat bertenaga mesin jet digerakkan oleh gaya dorong reaksi dari aliran gas yang keluar. Mesin turbin menyediakan daya yang cukup untuk menggerakkan kompresor dan menghasilkan tenaga tambahan. Aliran gas memperoleh lebih banyak energi dan siklus daripada yang dibutuhkan untuk menggerakkan kompresor. Sisa energi yang tersedia digunakan untuk mendorong pesawat ke depan. Selanjutnya, analisis siklus. Termodinamika dan hukum pertama termodinamika menentukan perpindahan energi secara keseluruhan. Untuk menghasilkan siklus tersebut, kita perlu mengevaluasi semua keadaan selengkap mungkin. Model standar udara sangat berguna untuk tujuan ini dan memberikan hasil kuantitatif yang dapat diterima untuk siklus mesin turbin gas. Dalam model ini, asumsi-asumsi berikut dibuat. Yang pertama, fluida kerja adalah udara dan pertukaran sebagai gas ideal sepanjang siklus. Yang kedua, proses pembakaran dimodelkan sebagai penambahan panas bertekanan konstan. Yang ketiga, knalpot dimodelkan sebagai proses penolakan panas bertekanan konstan. Dalam model standar udara dingin atau CAS, panas jenis udara diasumsikan konstan, model gas sempurna. Pada suhu terendah dalam siklusnya, pengaruh suhu terhadap panas spesifik dapat dimasukkan dalam analisis dengan sedikit peningkatan usaha. Namun, solusi bentuk tertutup tidak mungkin lagi dilakukan. Kemudian komponen utama yang terlibat pada siklus Brayton. Yang pertama itu kompresor. Fungsi pada kompresor yaitu untuk meningkatkan tekanan udara masuk. Udara diambil dari atmosfer dan dikompresikan secara adiabatik atau tanpa perpindahan panas, sehingga tekanan naik secara signifikan. Proses ini memerlukan kerja dari kompresor. Proses kompresi ini meningkatkan tekanan dan temperatur udara, meningkatkan energinya dan mempersiapkannya untuk pembakaran. Yang kedua, ruang bakar. Fungsi pada ruang bakar adalah sebagai penambah energi ke aliran udara dengan bahan bakar. Udara bertekanan tinggi dari kompresor dicampur dengan bahan bakar dan dibakar.
Pembakaran ini merupakan proses tekanan konstan atau isobarik dan menghasilkan peningkatan suhu dan volume gas. Proses pembakaran ini menghasilkan gas panas bertekanan tinggi. Yang ketiga itu turbin. Fungsi turbin sendiri yaitu sebagai pengubah energi panas dari gas hasil pembakaran menjadi energi mekanik untuk menggerakkan kompresor dan menghasilkan tenaga. Gas panas dari ruang bakar mengalir melalui turbin dan mengembang secara adiabatik, menurunkan tekanan suhu gas, sementara menghasilkan kerja yang digunakan untuk menggerakkan kompresor dan menghasilkan daya output. Rotasi turbin menghasilkan daya mekanis yang kemudian digunakan untuk menggerakkan kompresor dan bagian lain dari mesin, seperti propeller pada turboprop atau generator pada turbin gas pembangkit listrik. Yang keempat itu exhaust atau pembuangan. Fungsi exhaust adalah untuk mengeluarkan sisa pembuangan dari sistem. Proses pada exhaust yaitu gas buang dari turbin dikeluarkan ke atmosfer. Proses ini seringkali dianggap sebagai proses tekanan konstan atau isobasik, di mana gas sisa dibuang dengan tekanan yang kira-kira sama dengan tekanan atmosfer. Komponen-komponen ini bekerja untuk menciptakan konverter Brayton yang secara efisien menghasilkan listrik dari panas yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar. Meskipun aplikasi dan desainnya berbeda, prinsip dasarnya sama untuk mesin yang menggunakan siklus Brayton. Selanjutnya, siklus Brayton pada mesin turbojet diimplementasikan dengan memanfaatkan prinsip dasar siklus tersebut. Langkah-langkah implementasi siklus Brayton pada mesin turbojet adalah: yang pertama, kompresi isentropik atau adiabatik. Udara masuk ke kompresor di mana tekanannya meningkat secara isotropik atau tanpa perpindahan panas. Kemudian kompresor terdiri dari beberapa tahap bilah rotor dan stator yang berputar, yang meningkatkan tekanan dan temperatur udara secara bertahap. Selanjutnya, energi yang dibutuhkan untuk memutar kompresor disuplai oleh turbin yang terhubung ke poros yang sama. Yang kedua, pembakaran pada tekanan konstan. Udara bertekanan tinggi dari kompresor memasuki ruang bakar atau combustion chamber. Bahan bakar disuntikkan dan dibakar dengan udara bertekanan tinggi, menyebabkan peningkatan suhu yang signifikan. Proses pembakaran ini berlangsung pada tekanan yang hampir konstan. Yang ketiga, ekspansi isentropik atau bisa disebut adiabatik. Gas panas bertekanan tinggi kemudian diarahkan ke turbin. Selanjutnya pada turbin, gas melakukan ekspansi isentropik yang mengurangi tekanan dan temperatur gas sambil menghasilkan kerja mekanik. Sebagai energi yang dihasilkan oleh turbin digunakan untuk menggerakkan kompresor dan sisanya digunakan untuk menghasilkan dorongan. Yang keempat, pembuangan pada tekanan konstan. Gas buang dari turbin diarahkan ke nozzle atau pipa pembuangan. Di nozzle, gas bertekanan rendah diakselerasikan keluar dari mesin menghasilkan dorongan sesuai dengan prinsip aksi reaksi Newton, hukum ketiga Newton. Selanjutnya, rincian proses di mesin turbojet. Yang pertama, masukkan udara. Udara masuk melalui intake pada kecepatan tinggi. Yang kedua, kompresi. Kompresor memampatkan udara, meningkatkan tekanan dan suhu udara. Kompresi itu biasanya terjadi pada beberapa tahap. Yang ketiga, pembakaran. Udara terkompresi dicampur dengan bahan bakar di ruang bakar dan dinyalakan. Proses ini meningkatkan suhu udara secara drastis. Yang keempat, ekspansi dan pergerakan turbin. Gas panas bertekanan tinggi mengalir melalui turbin menyebabkan bilah turbin berputar. Putaran turbin menggerakkan kompresor melalui poros yang sama.
Selanjutnya, nozzle dan dorongan. Gas buang diarahkan keluar melalui nozzle, mempercepat gas ke kecepatan yang sangat tinggi dan menghasilkan dorongan ke depan. Terus selanjutnya diagram T, temperatur atau temperatur entropi siklus Brayton. 1-2 proses kompresi isentropik di kompresor atau peningkatan tekanan dan suhu. Selanjutnya 2-3 proses pembakaran pada tekanan konstan di ruang bakar, peningkatan suhu pada tekanan konstan. 3-4 proses ekspansi isentropik di turbin, penurunan tekanan dan suhu. 4-1 proses pembuangan pada tekanan konstan di nozzle, penurunan suhu pada tekanan konstan saat gas buang mempercepat keluar. Selanjutnya, implementasi siklus Brayton dalam mesin turbojet memungkinkan pengoperasian yang efisien dan efektif untuk pesawat terbang karena siklus ini menghasilkan dorongan yang diperlukan untuk mendorong pesawat ke depan. Mesin turbojet memanfaatkan prinsip fisika dasar dari siklus termodinamika untuk mengubah energi bahan bakar menjadi dorongan yang mendorong pesawat terbang dengan kecepatan tinggi. Siklus Brayton pada mesin turboprop memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi termal dan output tenaga mesin. Yang A. Efisiensi termal. Efisiensi termal dari mesin Brayton ditentukan oleh rasio tekanan kompresor, rasio tekanan ekspansi, dan temperatur masuk dan keluar dengan meningkatkan tekanan kompresor dan menurunkan tekanan ekspansi. Efisiensi termal dapat ditingkatkan, namun ini sering kali bertentangan dengan kebutuhan untuk menghindari pemanasan berlebih yang dapat menyebabkan kerusakan pada mesin. Jadi, desain mesin cenderung mengoptimalkan kompromi antara efisiensi termal dan kedalaman operasional. Yang B. Output tenaga. Output tenaga dari mesin turbojet dipengaruhi oleh beberapa faktor dan siklus Brayton. Pertama, semakin tinggi tekanan kompresor, semakin banyak udara yang dapat dikompres, yaitu pada gilirannya meningkatkan jumlah bahan bakar yang dapat dibakar dan dorongan yang dihasilkan. Namun, pada batas fisik pada tekanan kompresor yang dapat dicapai sebelum mencapai titik kejenuhan kompresor atau meningkatkan risiko stall. Selain itu, semakin tinggi temperatur pembakaran, semakin besar energi yang dilepaskan oleh pembakaran, yang dapat meningkatkan dorongan mesin. Namun, temperatur tinggi juga dapat menyebabkan masalah termal pada komponen mesin, sehingga meningkatkan output tenaga seringkali harus dikompensasi dengan peningkatan pendinginan dan desain yang lebih kompleks untuk mengatasi masalah termal ini. Kemudian tenaga dan keuntungan yang mungkin timbul dari implementasi ini adalah tantangan dan keuntungan yang mungkin timbul dari implementasi ini adalah yang pertama, ukuran dan berat. Yang kedua, biaya produksi. Yang ketiga, efisiensi termal pada beban rendah. Dan yang keempat, ketersediaan bahan bakar mesin. Ya, saya kira itu saja penjelasan dari saya tentang turbojet. Terima kasih.